Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pembelajaran kali ini sebelum kita mempelajari materi berikutnya, Ibu akan memberikan sebuah sedikit evaluasi yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu tugas pertama praktek tentang kenalan diri dan unjuk kabisa. Ada beberapa tugas yang sudah Ibu periksa, ada beberapa kelas, ada beberapa orang yang sudah masuk, kemudian Ibu coba periksa. Itu ada yang masih kurang tepat. Nah, yang Ibu inginkan di sini adalah ketika kalian perkenalan, kalian seperti ini berbicara, memperkenalkan diri, dari mana, panggilannya siapa, asal sekolah, dan lain sebagainya gitu. Jadi Ibu ingin melihat cara kalian berkomunikasi, memperkenalkan diri itu seperti apa sih. Banyak sekali yang sudah bagus, tapi disayangkan suaranya terlalu pelan, suaranya terlalu kecil, jadi tidak terdengar. Meskipun sudah Ibu maksimalkan volumenya, tetap tidak terdengar gitu. Jadi hanya sayup-sayup saja. Nah, Ibu harapkan adalah ketika kalian berbicara, kalian seperti ini, lantang, jelas, seperti itu. Kemudian mengenai unjuk kabisa, yang Ibu harapkan di sini adalah tentang bakat seni yang kalian punya. Salah satu contohnya misalkan untuk seni rupa, kalian bisa membuat 3 dimensi, bisa membuat 2 dimensi. Silahkan kalian praktekkan dari mulai persiapan, on proses sampai selesai. Lebih bagus ketika misalkan contoh kalian menggambar, kalian perlihatkan cara menggambar, teknik menggambar kalian, kemudian sesekali kalian tunjukkan wajah kalian yang sedang menggambar tersebut. Sampai akhirnya finishing itu bisa dipercepat kurang lebih sekitar 1,5 menit. Atau misalkan kalian bisa membuat sebuah karya 3 dimensi, misalkan membuat kerajinan tangan, itu proses dari awal sampai akhir bisa kalian videokan gitu. Dan jangan lupa wajahnya harus tetap kelihatan, biar kelihatan originalitas memang yang kalian buat itu memang hasil karya kalian sendiri, bukan kalian meng-cutting video orang lain lalu kalian akui itu sebagai karya kalian. Berikutnya, misalkan ada beberapa siswa juga yang memiliki bakat di bidang seni musik. Kalian bisa bermain musik apa saja, mau itu gitar, piano, pianika, apapun alat musiknya silahkan, bebas-bebas saja. Namun ketika kalian mempermainkan pianika, yang Ibu harapkan di sini bukan lagi lagu wajib seperti misalkan Ibu Kita Kartini, Padamu Negeri, itu terlalu mudah karena itu tingkatan notasinya setara untuk sekolah dasar ataupun SMP. Jadi yang Ibu harapkan di sini ketika kalian bermain pianika, silahkan lagu-lagu bebas gitu, genrenya bebas, mau itu pop, mau itu barat, mau Korea, Jepang dan lain sebagainya, silahkan gitu. Kalian pelajari notasinya seperti itu. Atau misalkan Bu, bakat saya itu nyanyi, tapi saya nggak bisa bermain alat musik, kalian bisa memanfaatkan media. Contoh misalkan di TikTok banyak banget tuh. Kalian bisa berduet dengan orang yang bisa bermain alat musik, lalu kalian bernyanyi di sana, nanti videonya oleh kalian, nanti baru diupload ke Google Classroom. Atau misalkan kalian hanya sebatas men-share linknya juga kan bisa gitu. Itu kan sangat singkat sekali ya, sangat mudah sekali. Atau misalkan Bu, saya mau play -1-nya di handphone, lalu saya bernyanyi lalu di record, nggak jadi masalah, silahkan. Yang penting yang Ibu harapkan adalah tetap wajah kalian itu kelihatan, biar kelihatan originalitas, ini saya loh yang melakukan, bukan orang lain. Selanjutnya, misalkan di bidang seni tari, Ibu membebaskan kalian mau menari modern dance, mau traditional dance, silahkan bebas. Salah satu contohnya Ibu mencontohkan lagi media sosial TikTok misalkan, banyak sekali challenge untuk dance, baik itu modern ataupun tradisional, yang hanya dilakukan beberapa detik, paling sebentar itu 15 detik, tidak jadi masalah. Yang penting kalian bergerak, kelihatan bagus, itu sudah termasuk kategori unjuk kabisa. Apalagi ketika kalian menari, dipraktekkan dan lengkap dengan kostumnya. Contoh misalkan tarian tradisional, kalian lengkap dengan kostumnya, wah itu the best. Apalagi sudah didukung dengan make upnya, wah itu udah luar biasa, pasti nilainya sangat besar. Atau misalkan kalau modern dance, disesuaikan dengan tema yang akan kalian lakukan seperti apa, kostumnya disesuaikan. Lalu di bidang teater, salah satu contohnya kalian bisa bermain monolog. Kalian misalkan membacakan sebuah cerita dengan ekspresi, atau kalian bisa bermain pantomim,
tidak ada dialog tapi kalian hanya bergerak saja, berekspresi. Atau misalkan Bu, saya bisanya bermain membaca puisi. Silahkan baca puisi, tapi bukan membaca yang sangat datar, tetap harus menggunakan ekspresi. Bagaimana caranya kalian menyampaikan sebuah puisi sesuai dengan tema yang akan kalian sampaikan. Bagaimana sih pesan-pesan yang ingin disampaikan dari puisi tersebut? Ya harus dengan sebuah ekspresi. Jangan hanya datar membacakan puisinya saja tanpa ada unsur seninya. Itu yang menjadi sebuah penilaian. Jadi di sini kalian tidak cukup hanya memperkenalkan diri. Justru poin yang sangat wajib dan paling penting adalah ketika kalian memperlihatkan unjuk kabisa. Itu adalah poin utama untuk penilaian tugas praktek yang pertama ini. Mengenai penjelasan, Ibu pernah memberikan teman boleh tentang olahraga. Namun sayang sekali kemarin ketika Ibu memeriksa sebagian tugas dari kalian, banyak sekali yang tidak sesuai. Dalam artian di sini yang Ibu harapkan dan yang Ibu inginkan itu bukan hanya sebatas olahraga, tetapi memiliki unsur seni. Yang seperti apa sih, Bu? Oke, Ibu akan jelaskan beberapa contohnya. Yang pertama, misalkan kalian bisa pencak silat, itu masih ada unsur seni. Karena kalian bermain silat diiringi dengan musik. Atau kalian bisa karate, dengan jurus-jurusnya diperlihatkan walaupun hanya menggunakan hitungan atau menggunakan suara yang bagaimana, silahkan. Atau kalian silatnya tanpa musik tapi mau memperlihatkan jurus, boleh. TGR, bermain tongkat, silahkan. Itu masih ada unsur seninya. Kemudian apalagi sih Bu, badminton bisa nggak sih? Sepak bola, main basket, sangat bisa. Tapi yang ditampilkan di sini bukan permainan kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian. Sepak bola, ya udah gitu doang, nggak seperti itu gitu. Tapi minimal kalian bisa freestyle gitu. Jadi memperagakan bolanya bagaimana, cara menggocek yang keren gitu kan. Atau misalkan ketika bermain basket, cara dribble yang keren, dimainin ke tangan, ke belakangin, ke punggung dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi unsur seninya gitu. Atau kalian bisa bermain skateboard, boleh. Bermain sepatu roda, boleh. Dengan gayanya gitu. Bukan hanya sebatas jalan-jalan seperti itu aja, tidak. Tapi memiliki unsur seninya gitu. Nah, kebanyakan di sini untuk olahraga sesederhana itu. Jadi kalian cukup dengan stretching, pemanasan saja, hanya sebatas bermain skipping, atau ketika saya mau bakatnya badminton, udah nepak gitu aja, orang juga bisa. Anak SD juga yang tidak dilatih bisa seperti itu, melakukan hal itu gitu. Main bola hanya sebatas najong hungkul, semua orang juga bisa gitu. Tapi unsur seni yang bisa kalian perlihatkan itu apa sih sebetulnya? Jadi tidak sesederhana itu gitu. Kemudian kemarin ada juga ketika Ibu lihat katanya bakat menggambar, cuman bikin lingkaran gitu, kemudian dilihatin, ini Bu, saya bisa menggambar, ini bakat saya kan gitu. Bukan sesederhana itu. Jadi yang Ibu minta adalah apa sih bakat kalian? Kira-kira orang itu jarang bisa melakukan hal yang kalian lakukan, seperti itu. Yang harus kalian garis bawahi di sini, memperbolehkan boleh tentang unsur olahraga. Tapi kalian harus tetap ingat, kita sedang belajar seni budaya. Jadi konteksnya masih tetap ada unsur seninya. Jadi seperti contoh-contoh di beberapa olahraga yang sudah Ibu sebutkan. Kalau pengen cari aman, ya sudah, lebih baik konteksnya tentang seni. Sejelek apapun suara kalian, Ibu akan lebih menghargai daripada kalian tidak mempraktekkan unjuk kabisa sama sekali. Akan tetap Ibu nilai. Meskipun kalian, Bu, saya nggak pede dengan suara saya ngerasa suara saya jelek, nggak apa-apa. Yang Ibu nilai di sini apa? Keberanian kalian ketika kalian mau tampil di depan kamera, mau di video, mau memperlihatkan bakatnya ke Ibu. Ibu lebih menghargai hal yang seperti itu dibanding tidak melakukan sama sekali atau melakukan unjuk kabisa tetapi dengan asal-asalan. Nah, itu saja mungkin evaluasi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Yang merasa belum betul nih, silahkan kalian perbaiki. Kemudian catatan, harus diingat, jangan pernah sekali-kali menghapus tugas sampai nanti akhir semester gitu. Apalagi belum dinilai sama Ibu, jangan pernah menghapus tugas tersebut. Khususnya bagi siswa-siswi yang mengupload videonya ke YouTube.
Itu banyak sekali, tahun-tahun kemarin pernah kejadian belum ibu nilai, videonya sudah dihapus. Tidak boleh, jadi tidak boleh menghapus tugas dari awal sampai akhir sebelum ibu nilai, sebelum finish, sebelum keluar nilai rapot semester 1. Itu saja evaluasinya. Mudah-mudahan kalian sangat paham dan tahu apa yang ibu inginkan supaya nilai kalian maksimal gitu. Next video berikutnya ibu akan menjelaskan tentang tugas berikutnya.